Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfiah, NIM 7211419063. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar sistem informasi. Yang pertama, sejarah sistem informasi. 1. Evolusi peranti keras komputer. Electronic Numerical Integrator and Calculator merupakan sebuah mesin yang dapat melacak kembali komputer yang kita kenal sekarang, yang dikembangkan pada tahun 1946. Yang kedua, komputer berukuran lebih kecil. Beberapa produsen komputer menyadari adanya kebutuhan untuk menyediakan sumber daya komputer ini kepada para pengguna dan merespons dengan memproduksi dan memasarkan komputer-komputer yang semakin kecil dan semakin murah daripada mainframe. Yang ketiga, hukum Moore. Pada awalnya, hukum ini menyatakan bahwa kerapatan penyimpanan sirkuit terintegrasi dari sebuah chip silikon akan meningkatkan 2 kali lipat setiap tahunnya. Dampak hukum Moore akan sulit diterima oleh banyak orang. Pengantar arsitektur komputer. Inti dari sebuah komputer adalah prosesornya. Prosesor yang dikendalikan oleh sistem operasi seperti Windows XP mengelola alat input dan output, alat penyimpanan data, seluruh operasi atas data. Unit pemrosesan sentral mengendalikan seluruh komponen lain. RAM bertindak sebagai tempat kerja, sementara CPU semakin besar area kerja, maka akan semakin cepat CPU menyelesaikan tugas-tugasnya. Selanjutnya, pengantar arsitektur komunikasi. Komunikasi antar komputer dibatasi oleh adanya fakta, diprioritaskan komunikasi telepon antara manusia. Standar komunikasi telepon tidak pernah dimaksudkan untuk mengakomodasi komunikasi digital yang sangat cepat yang dibutuhkan antar komputer. Standar komunikasi langsung seperti ini mulai dikembangkan setelah standar sistem telepon publik selesai dikembangkan. Kini, komputer dapat berkomunikasi melalui jaringan nirkabel. Evolusi di bidang komputer. Sistem informasi adalah suatu sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan operasi sistem fisik perusahaan. Sistem fisik perusahaan terdiri atas sumber-sumber daya berwujud bahan baku, karyawan, mesin, dan uang. Sedangkan sistem virtual terdiri atas sumber daya informasi yang digunakan untuk mewakili sistem fisik. Sistem pemrosesan transaksi. Sistem virtual perusahaan adalah kombinasi dari proses manual, mesin-mesin pembukuan yang digerakkan oleh kunci, dan sistem kartu berlubang yang memproses data perusahaan. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sebagai suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. SIM akan menghasilkan dua informasi ini melalui dua peranti lunak. 1. Peranti lunak pembuat laporan. Peranti lunak pembuat laporan yang menghasilkan laporan berkala maupun laporan khusus. Yang kedua, model matematis. Model matematis menghasilkan informasi sebagai hasil dari suatu simulasi atas operasi perusahaan. Sistem kantor virtual. Sebuah aplikasi layanan perkantoran dalam format virtual. Aplikasi ini disebut pengolahan kata. Nah, aplikasi tambahan lainnya meliputi email, voicemail, kalender elektronik, konferensi audio, konferensi video, konferensi komputer, dan transmisi faksmil. Selanjutnya, sistem pendukung pengambilan keputusan. Sistem pendukung pengambilan keputusan atau DSS adalah suatu sistem yang membantu seseorang, manajer atau sekelompok kecil manajer memecahkan satu masalah.
Selanjutnya, sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Sistem komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam basis ke seluruh organisasi. Selanjutnya, pengguna sistem informasi. Pengguna pertama output komputer adalah para karyawan administrasi di bidang akuntansi. Beberapa informasi seperti yang dihasilkan sebagai produk sampingan dari aplikasi akuntansi juga tersedia bagi para manajer. Ketika perusahaan menerapkan konsep SIM, penekanan akan bergeser dari data menuju ke informasi dan dari karyawan administrasi ke pemecahan masalah. Sistem dikembangkan secara spesifik sebagai dukungan dalam memecahkan masalah. Manajer sebagai pengguna sistem informasi. Karena manajer adalah individu, kebutuhan informasi yang mereka miliki juga sangat beragam. Namun, beberapa kerangka yang bermanfaat telah dikembangkan, sehingga memungkinkan kita berfokus pada peranan informasi pemecahan masalah. Sistem informasi bermutu tinggi tidak dapat dikembangkan kecuali profesional sistem organisasi modern. Selanjutnya, peranan informasi dalam pemecahan masalah manajemen. Pemecahan masalah adalah aktivitas terpenting yang dilakukan seorang manajer, merupakan suatu gambaran yang terlalu disederhanakan. Pekerjaan ini jauh lebih rumit daripada hanya sekedar pemecahan masalah saja. Aktivitas-aktivitas lain seperti komunikasi juga sama pentingnya. Tetapi adalah aman jika dikatakan bahwa pemecahan masalah merupakan salah satu aktivitas utama yang seringkali menentukan berhasil atau tidak karir manajemen. Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Hasil dari aktivitas pemecahan masalah adalah solusi. Memikirkan masalah sebagai sesuatu hal yang selalu buruk adalah suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Karena kita jarang mengartikan frase mengambil keuntungan dari sebuah situasi, sama halnya dengan kita mengartikan frase memperbaiki sebuah situasi yang buruk. Selanjutnya, tahapan-tahapan pemecahan masalah. Herbert A. Simon, ilmuwan manajemen pemenang hadiah Nobel, mendapat pengakuan karena mendefinisikan 4 tahapan dasar pemecahan masalah yang telah diakui secara universal. Menurut Simon, pemecahan masalah akan terlibat dalam yang pertama, aktivitas intelijen, yaitu mencari kondisi-kondisi yang membutuhkan solusi di dalam lingkungan. Yang kedua, aktivitas perancangan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan-kemungkinan tindakan. Yang ketiga, aktivitas pemilihan, memilih salah satu tindakan dari berbagai tindakan yang tersedia. Yang keempat, aktivitas peninjauan, yaitu menilai pilihan-pilihan masa lalu. Selanjutnya, masa depan teknologi informasi. Masa depan teknologi informasi akan didorong oleh biaya yang rendah dan meningkatnya kekuatan komputer maupun komunikasi. Kekuatan komputer diukur dalam kecepatan pemrosesan, kapasitas penyimpanan data, dan keragaman alat-alat input dan output. Komputer dan komunikasi juga sedang mengalami penggabungan. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.